Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1161 sampai bab 1170. Meskipun dia bahkan belum mulai berpikir tentang apa itu cahaya gelap yang telah lolos dari peti mati hitam itu, Geralt benar-benar tidak berani memikirkan semua ini lebih lama. Setidaknya tidak untuk saat ini. Stres dari semua ini hanya terasa seperti bom waktu yang membebani pikirannya. Omong-omong, di mana Chester? Tanya Geralt. Tiba-tiba teringat tentang dia. Ah, ya, tuan muda telah koma untuk waktu yang cukup lama juga. Tapi dia sadar kembali sekitar setengah bulan yang lalu. Namun, ia menderita cukup banyak cedera fisik, terutama kakinya. Bahkan sampai hari ini, dia masih belum bisa bangun dari tempat tidur. Jawab salah satu pengawal. Saya melihat, cukup baik bagiku bahwa dia selamat. Sementara cara Geralt dan Chester berkenalan sangat dramatis. Geralt ingat bagaimana Chester mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya kembali ketika dia hampir pingsan. Karena tindakan heroiknya, Geralt merasa sangat tersentuh. Juga, selain sinyal kami, apakah ada di antara kalian yang bisa mendeteksi sinyal Nona Gunther? Tanya Geralt. Tentang itu, kami mencarinya selama 7 hari 7 malam. Tapi kami tidak berhasil menemukannya sama sekali, Mer. Crawford jawab pengawal yang sama dari sebelumnya. Setelah mendengar itu, Geralt langsung dipenuhi dengan celaan diri. Sebelum turun ke laut, Geralt telah memutuskan bahwa dia akan melindunginya karena dia telah membawanya ke bawah ombak bersamanya. Namun, pada akhirnya, dia hampir gagal melindungi dirinya sendiri. Karena itu, dia membebani Yumi. Dia bahkan tidak tahu apakah dia saat ini masih hidup atau tidak. Kalau saja dia tidak pergi ke sana bersamanya, dia bisa tetap aman. Memikirkan hal itu membuat Geralt mengepalkan tangannya erat-erat. Sementara dia awalnya berpikir bahwa dia hanya bisa melakukan apa yang dia suka dengan kemampuannya saat ini. Pada akhirnya, itu semua hanya usaha tanpa harapan. Dia baru saja membohongi dirinya sendiri selama ini. Memikirkan bahwa hanya beberapa det anis kecil yang diperlukan untuk membuatnya tidak mampu bertarung. Jika dia tidak mengatur dukungan di atas laut saat itu, Geralt tahu bahwa ada kemungkinan besar dia sudah mati di kedalaman lautan sekarang. Meski begitu, orang yang paling menyedihkan di seluruh acara ini adalah Yumi. Saya minta maaf. Geralt berpikir sendiri. Ekspresinya pucat. Ketika Jasmine melihat ekspresi itu di wajahnya, kegembiraan awalnya tentang dia yang akhirnya bangun langsung menghilang. Sebagai gantinya, rasa kehilangan yang luar biasa mulai memenuhi hatinya. Kenapa dia diberkati karena Geralt mengkhawatirkannya? Haha, aku cukup yakin Geralt tidak akan sesedih ini jika aku berada di posisinya. Saat Jasmine memikirkan hal itu, Geralt sendiri sudah memindai peti mati abadi lagi. Tidak peduli seberapa sering dia melihatnya, peti mati itu sepertinya tidak palsu. Lalu, mungkin aku benar-benar menyelamatkan wanita berbaju putih itu. Masalah terus bertambah. Bagaimanapun, sepertinya kakek tak tentang asal-usul bunga ani mati. Begitu aku bertemu dengannya, aku yakin aku akan bisa memahami lebih banyak tentang misterinya. Omong-omong tentang kakek, sejak 1,5 bulan telah berlalu, dia dan para legenda lainnya seharusnya sudah lama memulai perjalanan mereka menuju air suci yang dijanjikan. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka semua. Bagaimanapun, sementara aku awalnya berjanji untuk bertemu dengan kakek dan yang lainnya begitu aku menemukan mayat wanita berbaju putih itu. Aku bahkan tidak tahu kemana tubuhnya sekarang. Jalan pikirannya terputus ketika jeritan pengawal yang menyedihkan tiba-tiba terdengar di luar manor. Beberapa detik kemudian, suara pintu yang dibuka bisa terdengar. Apa yang kamu lakukan? Siapapun tanpa undangan dilarang memasuki tempat ini. Teriak Geralt sambil berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Setibanya di tempat kejadian, Geralt melihat beberapa pengawalnya berhadapan dengan seorang wanita muda yang tampak berusia sekitar 20 tahun. Wanita itu sendiri terlihat sangat dingin dan tidak bisa didekati. Geralt juga melihat lebih dari 10 pengawal yang terluka parah yang semuanya memegangi dada mereka berbaring di lantai. Sebelum dia bisa mencatat apapun, beberapa penjaga yang tersisa mulai bergegas ke arahnya sambil berteriak, "Kamu mencari kematian." Mengangkat lengannya dan melambaikan tangannya sedikit,
Pengawal dengan cepat menemukan diri mereka terbang mundur seolah-olah mereka semua hanya layang-layang yang rusak. Saat Geralt menyaksikan anak buahnya berjatuhan di mana-mana, dia merasakan kelopak matanya berkedut dengan cepat saat dia berteriak. Mundur, teman-teman. Setelah membuat bawahannya berhenti menyerang, Geralt berbalik untuk melihat wanita itu dengan lebih baik. Sementara eyeshadow ungu dan hitam serta lipstiknya yang relatif gelap membuat wanita itu terlihat sangat menawan. Bukan itu yang ada di pikiran Geralt saat ini. Lagi pula, dia sekarang tahu siapa wanita itu. Dia tidak lain adalah keponakan Linus yang baik hati, Kuina. Dia ingat bagaimana dia membantunya memasuki rumah keluarga Yonwick di bulan sebelumnya setelah dia ditolak aksesnya ke rumah oleh salah satu murid Yonwick. Pada saat itu, Geralt berpikir bahwa dia sangat manis dan berhati hangat. Lagi pula, dari apa yang Geralt alami secara pribadi, wanita baik seperti dia sangat jarang ditemui di dunia sekarang ini. Sementara itu adalah kesan awalnya tentang dia. Temperamen Kuina saat ini sangat berbeda dari yang dia temui saat itu. Alih-alih kelembutan yang dia ingat, dia sekarang menunjukkan kesombongan dan kekejaman yang ekstrim. Terlebih lagi, sementara Geralt yakin bahwa dia hanyalah seorang wanita biasa sebelum ini, dia sekarang bisa merasakan kekuatan batin yang luar biasa memancar darinya. Itu sangat sombong sehingga bahkan Geralt harus mengakui bahwa dia mungkin lebih lemah darinya pada saat itu. Itu benar-benar membingungkan. Untuk sedikitnya, apa yang kamu lakukan, Kuina? Tanya Geralt agak ragu-ragu. Kenapa? Aku datang untuk menemuimu. Tentu saja. Jawab wanita itu sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil menatap Geralt dengan agak jahat seolah-olah dia sedang menatap seseorang yang sudah lama tidak dia temui. Sementara aku menghargai sikap baikmu untuk berkunjung. Tidakkah menurutmu kamu sedikit berlebihan dengan menyakiti anak buahku, Kuina? Kata Geralt sambil menoleh untuk melihat para pengawal yang meratap yang masih terbaring di lantai. Itu salah mereka karena menghentikanku masuk. Sejujurnya, jika bukan karena fakta bahwa saya khawatir Anda akan marah, saya akan memenggal kepala mereka sekarang. Saya menahan diri untuk tidak melakukannya hanya untuk Anda. Anda tahu. Saya harap itu memberi Anda gambaran yang jelas tentang betapa pentingnya Anda bagi saya. Jawab wanita itu saat dia mulai berjalan menggoda ke arah Geralt. Tidak ada manusia yang akan memperlakukan kehidupan orang lain sebagai hal yang sepele. Terutama Kuina. Orang yang mungkin akan sedih selama beberapa waktu setelah anak kucing atau anak anjing mati. Kamu bukan Kuina, kan? Kamu siapa? Kuina sama sekali tidak seperti ini. Kata Geralt dengan nada dingin. Kau selalu seperti ini, kan? Tidak peduli apa yang saya lakukan. Anda akan tetap memiliki keraguan tentang saya. Meskipun benar bahwa saya banyak menipu, saya tidak akan pernah menipu Anda. Meskipun begitu, kamu masih terus meragukan semua yang aku lakukan. Kata Kuina sebagai balasan saat matanya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tapi aku tahu pasti bahwa kamu bukan Kuina. Apakah benar-benar penting apakah aku benar-benar Kuina atau tidak? Bagaimanapun, yang paling penting adalah kita akan tetap bersama di masa depan. Tidak akan ada yang bisa merebutmu dariku. Jawab Kuina sambil tersenyum puas. Sekarang tepat di depan Geralt, Kuina menatap wajahnya dengan saksama. Namun, saat dia mengangkat tangan untuk membelai pipinya, Geralt dengan cepat mundur selangkah, membiarkan tangannya menggantung di udara. Melihat Geralt sambil tersenyum, dia kemudian berkata, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Lihat, aku datang ke sini hari ini untuk memberimu waktu untuk mempersiapkan diri. Karena besok adalah hari yang baik. Aku telah memutuskan bahwa kita akan menikah. Apa? Pernikahan? Jawab Geralt, tertegun. Aku sudah punya tunangan jadi tidak mungkin aku menikahimu. Juga, aku 3-4 tahun lebih tua darimu. Tambah Geralt. Setelah mengalami perubahan yang begitu besar, Geralt tahu bahwa Kuina bukanlah orang yang sama seperti dulu. Meskipun dia yakin tentang itu, dia belum mau berdebat dengannya. Lagi pula, dia masih tidak bisa mendapatkan pembacaan yang akurat tentang seberapa kuat dia sebenarnya. Karena itu, dia hanya akan bertengkar dengannya sebagai upaya terakhir. Aku tidak peduli tentang itu. Kami akan menikah besok dan itu final. Saya ingin mengumumkan cinta dan pernikahan kami kepada semua orang di planet ini. Setelah itu, Kuina berbalik dan menuju ke pintu yang mengarah keluar. Namun, saat dia sampai di sana, Jasmine tiba-tiba melangkah maju sambil berseru, "Tunggu. Kamu pikir kamu siapa? Geralt sudah memiliki seseorang yang dia cintai. Anda tidak bisa begitu saja memerintahkannya untuk menikah dengan Anda tiba-tiba." Setelah mendengar itu, Kuina berhenti berjalan ke depan.
Memiringkan kepalanya sedikit untuk melihat Jasmine. Dia kemudian menggeram dengan suara yang menggelitik. Meskipun aku sudah membenci wanita manapun yang terlalu dekat dengannya, aku lebih membenci wanita sepertimu. Wanita yang berani tidak menuruti keinginanku. Saat kalimatnya berakhir, dia membuka jarinya sebelum menarik napas kecil. Melalui tindakan itu saja, Jasmine merasakan seluruh tubuhnya ditarik ke arahnya. Melati, teriak Geralt saat dia segera mengulurkan tangannya untuk memegangnya. Namun, bahkan sebelum dia bisa menyentuh lengan Jasmine, Geralt tiba-tiba merasakan kekuatan batin yang kuat terhadapnya. Dia mendapati dirinya mundur beberapa langkah karena dampaknya saja. Melihat tangannya yang terluka, Geralt melihat bahwa serangannya telah menyebabkan ruang web tenarnya benar-benar terkoyak. Vena hijaunya juga sangat terlihat sekarang, berdenyut saat lengan dan telapak tangannya mulai berdarah. Jasmine sendiri sekarang dicekik oleh Kuina. Dia sangat kuat. Geralt berpikir dalam hati. Dia hanya perlu mengalami kekuatan batinnya sekali untuk mengetahui bahwa kekuatannya saat ini sudah sangat berbeda dibandingkan dengan kekuatan lain yang pernah dia hubungi sebelumnya. Jika dia harus membuat perbandingan antara kekuatannya dan kekuatannya, itu seperti membandingkan air kotor di kolam yang tergenang dengan air murni dan air suling. Dengan perbedaan sebesar itu, sama sekali tidak ada keraguan siapa yang memegang lebih banyak kekuatan di sini. Geralt menyaksikan wajah Jasmine memerah saat Kuina perlahan meningkatkan cengkeraman kekuatannya. Jasmine akan mati sebentar lagi jika Kuina benar-benar ingin menghabisinya. Berhenti, teriak Geralt saat dia dengan cepat mulai berlari ke arahnya lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya seperti ini. Lagi pula, aku bisa melihat bahwa kamu sangat peduli padanya. Bagaimanapun, aku akan membawanya bersamaku sampai aku mendapatkan jawabanmu. Jawab Kuina sambil dengan lembut menyentuh tubuh Jasmine. Saat dia melakukannya, Jasmine langsung pingsan. Saat Kuina keluar dari manor, baik Geralt dan Brisen mengejarnya. Namun, saat keluar, kedua pria itu segera melihat beberapa mobil dan pengawal keluarga Yonwick menunggu di luar. Saat gadis yang tidak sadarkan diri itu dibawa ke salah satu mobil, Kuina sendiri berdiri di depan pintu mobil lain sebelum memiringkan kepalanya untuk melihat Geralt. Kamu tahu, kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dariku lagi, kata Kuina sebelum menutup pintu mobil di belakangnya dan memerintahkan anak buahnya untuk mengemudi. Jasmine, teriak Brisen, tampak sangat khawatir saat melihat mobil-mobil itu pergi. Beberapa detik setelah Brisen berteriak, Geralt mulai batuk keras sebelum muntah seteguk darah. Bapak, Crawford, Senior, melihatnya dalam keadaan seperti itu, Joshua dan yang lainnya segera mengepungnya. Meskipun benar bahwa Geralt sekarang sadar, dia masih hanya sekitar 70% dari kekuatannya yang biasa saat ini karena kerusakan yang dia derita dari Death Anis. Menambahkan fakta bahwa Kuina hampir menghancurkan kekuatan di seluruh tubuh Geralt ketika dia bersentuhan dengan kekuatannya ketika mencoba menyelamatkan Jasmine sebelumnya. Sekarang ada luka lama dan baru pada dirinya. Dia terlalu kuat, karena semua luka. Dia tidak bisa menahan gelombang kekuatan dan darahnya. Setelah semua itu, dia sekarang tahu bahwa bahkan pada bentuk puncaknya, masih akan sulit baginya untuk menahan serangan Kuina. Dia terlalu kuat. Senior, saya tidak berpikir Anda bisa membawanya kecuali Tuan ada di sini, kata Joshua. Aku harus setuju, jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya dengan getir. Tetap saja, untuk berpikir bahwa dia begitu kuat meskipun usianya masih muda. Sungguh tidak terbayangkan, seru Brisen. Kuina tidak sekuat itu, faktanya. Aku tahu pasti bahwa itu bukan Kuina. Bagaimanapun juga, aku punya firasat yang cukup bagus tentang siapa dia sebenarnya. Jawab Geralt sambil memegangi dadanya, masih menahan rasa sakit yang luar biasa di sana. Siapa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Joshua dan Brisen serempak. Namun, Geralt tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya berbalik menghadap Manor, melihat ke arah di mana peti mati abadi telah disimpan. Siapa dia tidak masalah, apapun masalahnya. Karena semua ini terjadi karena aku. Aku tidak akan membiarkan orang lain selain aku terluka. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Jasmine kembali. Beberapa saat kemudian ketika tim mobil berhenti di depan rumah keluarga Yonwick. Beralih untuk melihat kursi belakang, pengemudi melihat bahwa Kuina memejamkan mata. Setelah itu, dia kemudian berteriak, "Kami di sini, Nona." Merasakan betapa dominannya auranya bahkan tanpa perlu marah tentu saja mencengangkan bagi pengemudi dan pengawal keluarga Yonwick lainnya. Sejak setengah bulan yang lalu, Nona Yonwick benar-benar telah banyak berubah. Untuk satu,
Semua orang segera dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah karena dia terus-menerus mengunci dirinya di kamarnya sejak saat itu dan seterusnya. Sementara dia akhirnya keluar lagi hari ini. Tanggapan langsungnya adalah memerintahkan dengan nada memerintah tim mobil keluarga Yonwik untuk berangkat bersamanya. Sampai saat itu, tidak ada yang pernah melihat Kuina berperilaku seperti itu. Namun, karena nada suaranya yang begitu memerintah, semua orang tidak bisa tidak mematuhi setiap kata-katanya. Pemaksannya terlalu kuat, bagaimanapun. Setelah diberitahu bahwa mereka telah tiba, Kuina hanya keluar dari mobil dan mulai berjalan ke manor. Di dalam manor itu sendiri, keributan keluarga kecil tampaknya terjadi. Selain fakta bahwa beberapa Yonwik sedang berdiri bersama, Freya sendiri saat ini sedang berjalan ke sana kemari, terlihat sangat cemas. Masalah ini berasal dari fakta bahwa dia awalnya berencana untuk bergegas ke bandara untuk menjemput seorang teman. Namun, dia segera menyadari bahwa Kuina telah membawa semua mobil keluarga bersamanya. Sial, Freya mengutuk dalam pikirannya. Kuina hanyalah putri paman ketiganya, yang berarti dia tidak memiliki status tinggi. Memikirkan bahwa dia sebenarnya cukup berani untuk mengeluarkan tim mobil, meskipun Freya seharusnya satu-satunya yang bisa menggunakannya. Benar-benar membuat frustrasi. Saat Freya terus marah, dia akhirnya melihat Kuina perlahan berjalan menuju kelompok Yonwiks. Kita harus benar-benar mendisiplinkan Kuina dengan benar kali ini, ayah. Meskipun dia hanya dari keluarga paman ketiga, dia perlahan-lahan menjadi semakin tidak bijaksana dari hari ke hari dengan tidak menghormati orang yang lebih tua. Kata Freya. Sementara Linus tidak mengatakan apa-apa. Orang tua Kuina dengan cepat berlari ke arah gadis yang marah itu sebelum berkata, kami akan mendisiplinkan putri kami sendiri, Nona muda. Karena dia menggunakan sumber daya keluarga. Terserah Anda apakah Anda ingin mendisiplinkannya. Bagaimanapun, saya masih akan secara pribadi memberinya pelajaran. Geram Freya marah. Meskipun Freya ingin memberi Kuina sedikit pikirannya begitu dia berdiri di depannya, Kuina tidak pernah berhenti berjalan. Bahkan, dia bahkan tidak menyapa siapapun. Hampir seolah-olah dia tidak melihat siapapun di dalam manor. Kuina terus berjalan ke kamarnya tanpa sepatah kata pun. Itu, tentu saja, hanya menambah kemarahan Freya. Dengan nada marah, Freya kemudian berteriak, hei, Kuina, apakah Anda tidak melihat kami berdiri di sini? Apakah Anda tidak akan menyambut kami sama sekali? Apapun. Kenapa kau menggunakan semua mobil keluarga tanpa izin? Sementara kita melakukannya, meskipun Freya masih memiliki banyak hal untuk dikatakan. Saat dia melihat wanita yang sedang diseret oleh pengawal keluarganya, suaranya perlahan menghilang karena terkejut. Dia juga bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Linus kedua dan yang lainnya melihatnya. Semua orang benar-benar terperangah. Nona Fenderson. Kenapa? Linus tergagap yang wajahnya sudah pucat pasi. Lagi pula, butuh begitu banyak usaha hanya untuk mengirimnya pergi saat itu. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar telah ditangkap kembali oleh salah satu anggota keluarganya. Bukankah ini akan menyebabkan keluarga mereka benar-benar dimusnahkan kali ini? Kamu benar-benar membawa Nona Fenderson kembali ke sini lagi. Teriak Freya dalam kebingungannya. Mendengar itu, Kuina berbalik menghadap para Yonwik lainnya, menatap Freya secara khusus. Saat dia merasakan tatapan dingin Kuina padanya, Freya langsung mulai gemetar. Keduanya ketakutan dan terkejut. Freya merasa seolah-olah dia baru saja dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah yang membeku. Setelah terus menatapnya sebentar, Kuina kemudian mencibir. Mulai sekarang, semua yang ada di keluarga ini ada padaku, dan itu termasuk kamu. Sekarang turun. Setelah itu, Kuina hanya melambaikan tangannya sedikit dan Freya langsung dilempar keluar. Dengan ejekannya saja sudah terdengar begitu menindas. Tidak ada Yonwik yang berani menentang keputusannya. Bahkan Linus. Di satu sisi, rasanya seperti apapun yang dia perintahkan harus dipatuhi apapun yang terjadi. Freya yang sekarang terbaring di tanah sekarang terlalu takut untuk merangkak kembali. Menelan ketakutan, dia kemudian menyaksikan Kuina terus membawa Jasmine kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, Jasmine dibawa ke kamar Kuina. Dan saat dia dibebaskan, Jasmine memelototinya sebelum berkata, aku pernah bertemu Kuina sebelumnya. Dia baik dan lembut. Lagi pula, kakek, adik perempuan, dan Tuan Yoshua hanya tetap aman sepanjang waktu itu dengan bantuan rahasianya. Kamu terlalu kejam untuk menjadi dia. Oh, apa kau tidak takut padaku? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu sama sekali? Jawab Kuina sambil menatap gadis itu dengan rasa ingin tahu. Sama sekali tidak. Sial. Bukan hanya aku tidak takut padamu.
Tapi aku rela mati jika itu untuk Geralt, orang yang paling kucintai. Jika Anda berencana menggunakan saya untuk mengancam Geralt untuk menikahi wanita kejam seperti Anda sebaiknya menyerah. Ketahuilah bahwa saat kamu mengancamnya dengan itu, aku akan mengakhiri diriku sendiri sehingga Geralt tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Kata Jasmine, tidak menunjukkan kelemahan dalam suaranya. Setelah mendengar itu, kelopak mata Kuina berkedut. Jelas bahwa apa yang baru saja dikatakan Jasmine benar-benar membuatnya kesal. Kau wanita muda yang kaya, bukan? Dengan begitu banyak pria di dunia, mengapa Anda bersikeras mencintainya? Bahkan sampai mengorbankan diri sendiri. Anda akan meninggalkan segalanya untuknya tanpa ragu sedikit pun. Mengapa demikian? Tanya Kuina. Kecemburuan tercermin di matanya. Dari apa yang Jasmine bisa katakan, kata-katanya telah membangkitkan beberapa kenangan menyakitkan dalam dirinya. Itu karena aku mencintainya. Dengan perasaan saya yang kuat untuk Geralt, saya bisa melakukan apa saja untuknya tanpa harus kehilangan apa yang harus dilakukan. Jawab Yasmin. Aku tidak percaya pada cinta. Dan tentu saja aku tidak akan percaya bahwa seorang wanita, terutama wanita yang prestisius dan berposisi tinggi sepertimu, akan benar-benar meninggalkan segalanya untuknya. Lagi pula, bahkan aku tidak bisa melakukan itu. Dan karena itu, aku sangat menderita seumur hidupku. Teriak Kuina saat dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya yang tajam menancap di telapak tangannya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Kamu tidak tahu apa itu cinta. Jadi itulah mengapa kamu bersikap ekstrim saat berurusan dengan sesuatu. Dengar, saya ingin Anda tahu bahwa ketenaran dan kekayaan hanya dapat memberikan ilusi kebahagiaan kepada orang-orang. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang Anda peroleh, Anda tidak akan pernah benar-benar bahagia tanpa mengetahui apa itu cinta. Lagi pula, dengan hati yang kosong, Anda tidak akan bisa mempertahankan apapun sayang. Tidak ada ketenaran atau kekayaan yang dapat mengisi celah itu. Dan Anda hanya akan terus menderita sampai hari Anda mati kecuali Anda memahaminya. Jelas Jasmine, meskipun dia belum tahu siapa wanita di depannya, itu bukanlah hal yang penting sekarang. Yang penting adalah bahwa meskipun wanita itu sangat kuat, dia memiliki kelemahan yang fatal. Dia tampaknya telah sangat terluka oleh cinta. Kuina sendiri hanya bisa menatap Jasmine dengan takjub setelah mendengar semua itu. Sementara Kuina awalnya berencana untuk membunuh Jasmine setelah menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada gadis itu. Sampai membentuk ekspresi yang benar-benar ketakutan, dia sekarang merasa seolah-olah telah dikalahkan oleh Jasmine. Bagaimanapun, gadis itu acuh tak acuh terhadap semua ancamannya. Itu hanya membuat Kuina merasa seperti pecundang. Kamu cerdas. Aku akan memberimu itu. Bagaimanapun juga, kamu telah menyentuhku secara mendalam. Baiklah, dengarkan aku. Sekarang saya akan menceritakan sebuah kisah. Dan setelah mendengarkannya, saya ingin Anda mengidentifikasi mana dari dua gadis dalam kisah itu yang salah. Jika Anda dapat memberi saya jawaban yang jelas, saya akan mempertimbangkan untuk membebaskan Anda. Jawab Kuina yang tergerak sambil duduk di samping. Jasmine tidak memberikan jawaban verbal, dan hanya menatap gadis yang duduk. Melihat itu, Kuina kemudian memulai ceritanya. Dulu ada sepasang saudara perempuan, saudara kembar, tepatnya. Keduanya seperti dua kacang polong. Dan yang lebih tua bernama Clue sedangkan yang lebih muda bernama Indigo. Para suster selalu memiliki hubungan yang sangat baik, bahkan sejak masa kanak-kanak mereka. Mereka selalu menikmati hal-hal bersama, tetapi juga memastikan untuk menanggung semua kemalangan mereka secara berdampingan. Semua ini berlanjut sampai mereka bertemu dengan seorang pria pada usia 16 tahun. Tidak hanya orang tersebut sangat rajin dan dianggap jenius muda, dia juga sangat tampan. Sepertinya dia sangat baik dalam segala hal. Bagaimanapun juga, kedua saudara perempuan itu akhirnya jatuh cinta padanya pada waktu yang hampir bersamaan. Namun, cinta yang mereka rasakan untuknya agak mirip dengan cinta yang telah dijelaskan Jasmine sebelumnya, meskipun keduanya baru menyadarinya nanti. Jenius muda itu sendiri pertama kali jatuh cinta pada Clue, si kembar yang lebih tua. Sementara untuk sementara waktu, mereka bertiga bisa menikmati indahnya sunset dan sunrise bersama-sama. Bergandengan tangan, akhirnya Clue semakin tidak puas. Dia tidak hanya ingin memiliki dia untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga memiliki firasat bahwa adik perempuannya akan menghancurkan hubungannya dengan dia di masa depan. Ini juga bukan asumsi yang tidak berdasar. Bagaimanapun, keduanya terus-menerus dibandingkan satu sama lain sejak mereka masih muda. Sementara adik perempuannya dikenal cerdas, patuh, dan menyenangkan. Tidak ada yang pernah memuji Clue. Meskipun awalnya dia baik-baik saja dengan itu,
Sekarang setelah jenius muda itu jatuh cinta padanya, dia mulai menganggapnya lebih pribadi. Mengetahui betapa lebih istimewanya adik perempuannya dibandingkan dengannya, dia sangat sadar bahwa orang lain akan lebih mudah melihat potensi dan kelebihan Indigo, termasuk si jenius muda. Akibatnya, Clue mulai menjauhkan diri dari Indigo. Akhirnya, dia bahkan mulai menargetkan adik perempuannya. Terlepas dari semua itu, Indigo akan selalu mentolerir perilaku Clue, yang membuat Clue kecewa. Semakin Indigo menoleransinya, semakin jelas dan kuat keuntungannya. Tidak mau kalah, Clue memutuskan untuk membangun auranya sendiri. Aura yang akan mengalahkan aura adik perempuannya. Namun, semakin keras dia berlatih untuk mencapai itu, dia akhirnya menjadi semakin tidak bermoral. Akhirnya, dia menjadi benar-benar dibutakan oleh ketenaran dan kekayaan, kehilangan dirinya sendiri serta aspirasi awalnya. Beberapa waktu kemudian, sebuah insiden terjadi di mana Clue melangkahi garis. Karena tindakannya, semua orang akhirnya menentangnya dan ini termasuk adik perempuannya yang akhirnya memutuskan hubungan dengannya. Namun, pukulan paling dahsyat datang dari jenius muda yang telah memilih untuk melawannya juga. Merasa bahwa dia telah kehilangan segalanya pada saat itu, Clue menjadi diselimuti amarah dan dendam. Ketika insiden itu berkembang lebih jauh, si jenius muda tumbuh semakin jauh dari Clue. Ini karena selama beberapa tahun terakhir, dia telah mengalami sejumlah kemalangan bersama dengan Indigo. Karena itu, keduanya mengembangkan hubungan yang cukup dalam, penuh dengan kecemburuan. Setelah mengetahui hal itu, Clue mulai dengan sengaja memulai perkelahian dengan Indigo. Karena seberapa banyak mereka bertarung, kebencian mereka akhirnya sampai pada titik di mana mereka berdua ingin satu sama lain mati. Ketika krisis terjadi suatu hari, Clue akhirnya memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya. Jika dia hanya rela meninggalkan semua ketenaran dan kekayaannya untuk menyelamatkannya saat itu, situasinya bisa mereda. Namun, dia ragu-ragu pada saat yang paling kritis. Selama krisis, Indigo telah mengabaikan keselamatan dan hidupnya sendiri, segera bergegas ke sisi jenius muda ketika dia dalam bahaya. Pada saat itulah Clue menyadari bahwa dia telah sepenuhnya dikalahkan. Clue masih memikirkan dirinya sendiri saat Indigo bergegas menyelamatkan orang yang dicintainya. Dia tidak bisa mengakui bahwa dia lebih lemah dari Indigo. Dia tidak akan. Pada titik ini, mata Kuina sudah berkaca-kaca. Meskipun Kuina tidak mengungkapkan banyak hal tentang cerita itu kepada Jasmine, Jasmine dapat merasakan bahwa Kuina benar-benar khawatir tentang pemuda itu serta kebenciannya saat itu. Mungkinkah kamu adalah Clue? Tanya Geralt dengan nada hati-hati. Setelah mendengar bagaimana dia kehilangan segalanya dan benar-benar berubah setelah dikhianati oleh teman dan keluarganya, Jasmine sekarang merasa bahwa Kuina lebih menyedihkan dari apapun. Itu tidak penting. Bagaimanapun, ketahuilah bahwa saya tidak akan berhenti sampai saya mendapatkan dia. Dan saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Kata Kuina sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Tapi, apa hubungannya semua ini dengan Geralt? Tanya Jasmine agak penasaran. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskan semuanya padamu. Ketahuilah bahwa aku hanya memberitahumu versi ringkasan dari cerita ini. Lagi pula, saya sangat sadar bahwa Anda adalah gadis yang cerdas. Saya tidak akan memberitahu Anda semuanya secara detail hanya agar Anda dapat menemukan kelemahan saya. Ejek Kuina. Apakah kamu selalu bersikap defensif dengan semua orang di sekitarmu? Apakah kamu juga seperti ini dengannya? Tanya Jasmine. Memang. Itulah alasan mengapa dia mulai menjauhkan dirinya dariku sejak awal. Namun, aku akan menang kali ini. Dan aku memenangkan segalanya, jawab Kuina sambil menarik napas dalam-dalam. Saat ekspresi dingin terbentuk di wajahnya, salah satu pelayan tiba-tiba berjalan sebelum berkata, "Maaf, Nona Kuina." "Apa itu? Tuan Muda Geralt ingin bertemu denganmu," jawab pelayan itu. Mendengar itu, Kuina menoleh untuk melihat Jasmine sebelum berkata, "Tolong bawa Nona Fenderson ke kamar di lantai bawah. Dia tidak boleh pergi tanpa izinku." Mengerti. Setelah menginstruksikan pelayan tentang apa yang harus dilakukan, Kuina berjalan keluar ruangan dan mulai menuju ke ruang tamu tempat Geralt saat ini berada. Begitu dia sampai di sana, dia melihat Linus dan yang lainnya di dalam ruangan. Geralt sendiri duduk di salah satu sofa di ruang tamu. Setelah Kuina memerintahkan Linus dan Yonwik lainnya untuk meninggalkan ruangan, Geralt memperhatikan mereka semua pergi sebelum berdiri dan berkata, "Meskipun saya tidak yakin apa yang terjadi di antara kita berdua, saya jamin, Nona Kuina, bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan teman saya. Dengan mengingat hal itu, tolong bebaskan dia."
Sementara wajah Kuina terlihat sangat bahagia beberapa detik yang lalu. Ekspresinya menjadi pahit saat dia langsung berkata dengan suara dingin yang menusuk tulang. Jadi, kamu hanya datang ke sini untuk memintaku membebaskan temanmu. Memang, jawab Geralt saat Kuina segera menatap tajam padanya. Bagaimanapun, aku punya firasat tentang siapa kamu sebenarnya. Aku tidak yakin apa hubunganmu dengan wanita berbaju putih itu. Aku juga tidak tahu kesalahpahaman apa yang kamu miliki dengan Zeus. Namun, saya tahu bahwa meskipun saya mungkin terlihat persis seperti dia, saya bukan orang yang Anda pikirkan. Itulah sebabnya saya tidak akan pernah jatuh cinta pada wanita berbaju putih. Hanya ada satu orang yang benar-benar saya cintai. Dan dengan pemikiran itu, saya harap Anda menyadari bahwa tidak ada ruang bagi Anda untuk bernegosiasi. Tambah Geralt sambil menatap lurus ke matanya. Melalui analisisnya pada tulisan yang dia temukan di Pulau Montolem, Geralt mengingat bahwa ada seseorang yang mirip dengan wanita berbaju putih. Namun sebenarnya bukan dia. Doppelganger adalah orang yang bertanggung jawab membunuh 8 orang di pulau itu tanpa perasaan saat itu. Geralt juga curiga bahwa orang yang menyelamatkannya malam itu adalah wanita ini. Dengan dia berdiri di depannya sekarang, semua teorinya sepertinya menunjuk padanya. Kuina sendiri memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jelas marah dengan pernyataan Geralt saat dia menggeram. Apa kau mencoba membodohiku? Aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Semua yang saya katakan itu benar. Aku benar-benar bukan orang yang kamu cari, kata Geralt, menatap lurus ke matanya. Berdasarkan reaksinya, dia tidak lagi ragu tentang apa yang sedang terjadi. Orang yang dia selamatkan jelas bukan wanita berbaju putih. Adapun wanita asli berbaju putih, dia sangat mungkin masih berada di dalam istana Raja Lautan. Dengan pengungkapan baru ini, Geralt merasa akan lebih bijaksana untuk tidak menyebutkan di mana keberadaan Zeus. Dia akan merahasiakannya sampai dia menemukan wanita asli berbaju putih. Aku tidak peduli. Aku tidak akan pernah mempercayaimu. Bagaimanapun, aku sudah memberitahumu bahwa kita akan menikah besok. Apakah kamu sudah mendapatkan jawabanmu? Tanya Kuina saat tatapannya sejenak melunak saat dia menatapnya. Pernikahan bukanlah permainan. Dan itu tidak seperti ada cinta di antara kita sejak awal. Dengan pemikiran itu, bagaimana kita bisa menikah? Jawab Geralt dengan senyum pahit. Ini jelas bukan permainan. Saya setuju dengan itu. Apapun masalahnya, apakah itu berarti tidak ada ruang untuk diskusi lebih lanjut di antara kita? Apakah satu-satunya di hatimu itu kekasihmu? Tanya Kuina sambil mengangkat alis. Mendengar tidak ada jawaban dari Geralt, Kuina memelototinya sambil menambahkan, begitu. Jadi itulah yang akan terjadi. Aku mengerti dari mana kamu berasal. Tetapi hanya karena kamu tidak mencintaiku hari ini, itu tidak berarti kamu tidak akan mencintaiku di masa depan. Aku akan membuatmu memohon padaku dengan tulus untuk mencintaiku suatu hari nanti. Setelah itu, dia menunjuk bahu dan dahi Geralt secara berurutan. Sepersekian detik kemudian, Geralt merasakan seluruh tubuhnya menegang. Dia tidak bisa menggerakkan otot. Beralih untuk melihat Kuina yang memiliki keanggunan seorang ratu, Geralt bertanya, "Apa yang kamu lakukan padaku?" "Sederhana saja. Kok, yang saya lakukan hanyalah menahan 3 cakra terbesar di tubuh Anda. Saya juga telah menyegel kekuatan batin Anda. Karena itu, Anda hanya manusia biasa sekarang. Katakan apa? Saya akan memberi Anda sedikit lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Jika Anda benar-benar ingin memulihkan kekuatan Anda untuk mendapatkan satu langkah lebih dekat untuk menemukan jawaban yang Anda cari, maka mohon saya untuk menikah. Kamu harus berlutut di depanku saat melakukannya." "Tentu saja," jawab Kuina. Matanya yang cantik berkilauan dingin. Mengambil napas dalam-dalam, dia kemudian menatap Geralt tanpa emosi sebelum berteriak, "Sekarang kembali dan tidurlah." Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Sepanjang waktu ini, Yonwix lainnya telah berdiri di luar, mendengarkan dengan seksama percakapan mereka. Linus sendiri sudah berkeringat. Dia sebelumnya berpikir bahwa sihir suci sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Namun, itu berubah ketika dia mengetahui keberadaan Geralt. Untuk sementara waktu, dia sudah meyakinkan dirinya sendiri bahwa Geralt adalah yang terbesar dari yang hebat. Namun, itu bahkan tidak lama setelah mereka akhirnya berhasil menyingkirkan dewa kematian itu dari keluarga mereka ketika ancaman yang lebih besar muncul. Memikirkan bahwa orang itu adalah Kuina. Dalam hati mereka, semua orang sudah sangat menyadari bahwa Kuina saat ini bukan lagi gadis baik yang dulu mereka kenal. Perubahannya terlalu mengejutkan. Pindah kembali ke Geralt. Dia tahu bahwa Kuina tidak menarik kakinya. Sesuai dengan kata-katanya, dia langsung menemukan bahwa dia tidak dapat lagi mengakses kekuatannya lagi.
Akibatnya, dia sangat sadar bahwa dia tidak akan mampu menahan serangan apapun lagi, setidaknya untuk saat ini. Bagian terburuknya adalah luka yang diderita tubuhnya sekarang terasa lebih menyakitkan. Pasti ada cara untuk membawanya. Pasti ada. Geralt berpikir dalam hati. Tepat ketika dia akan pergi, Freya memperhatikan bahwa Kuina masih belum berjalan terlalu jauh. Mengetahui bahwa Geralt telah kehilangan kekuatannya dan sekarang hanya menjadi orang yang lemah, Freya bergegas ke arahnya dengan mata berkilauan saat dia berteriak, "Dasar brengsek tak berperasaan. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini hanya untuk menolak Kuina kita tersayang. Aku akan menghajarmu sampai mati karena itu." Tentu saja, dia hanya melakukan semua ini untuk mendapatkan sisi baik Kuina. Namun, sebelum dia bisa mendaratkan tamparan, dia merasakan cengkeraman erat di pergelangan tangannya. Sambil menelan ludah, Freya berbalik dan melihat bahwa itu adalah Kuina. Mengalahkannya sampai mati, Anda memiliki sedikit hak untuk melakukannya. Sekarang pergi, teriak Kuina sambil melemparkan Freya ke samping. Beralih untuk melihat Geralt lagi, Kuina kemudian berkata, "Suatu hari, kamu akan mengerti bahwa aku hanya melakukan semua ini untukmu. Aku harap kamu tidak mengecewakanku karena aku akan menghancurkan apapun yang tidak bisa aku lakukan, dapatkan. Tidak ada yang seharusnya memiliki apa yang tidak bisa saya miliki." Dengan itu, Geralt perlahan meninggalkan istana Yonwick sambil memegangi tubuhnya yang lemah. Dia tidak pernah bisa mengantisipasi bahwa dia akan bertemu dengan lawan yang sulit seperti ini. Terlepas dari itu, sambil memberitahunya di mana Zeus saat ini pasti akan membantu dengan situasinya saat ini, nalurinya mengatakan kepadanya untuk tidak mengungkapkan informasi itu, dan Geralt telah memutuskan untuk mempercayai intuisinya. Bagaimanapun, Zeus tampaknya agak terkait dengannya, dan Jasmine masih ditawan olehnya. Bagaimanapun juga, begitu dia kembali ke Manor Pulau Montolem, dia langsung disambut oleh pemandangan sekelompok orang di sekitar Manor. Semua orang mengenakan kostum yang tampak aneh, dan ada ratusan dari mereka yang menghalangi pintu masuk Manor. Namun, yang paling menarik perhatian Geralt adalah beberapa pengawalnya tergeletak di tanah. "Tuan muda, Anda telah kembali," teriak beberapa pengawalnya yang masih sadar gembira begitu mereka melihatnya. Menyadari bahwa dia sekarang hadir, Joshua dan Lord Fenderson segera mulai berjalan ke arahnya. Begitu mereka berada di hadapannya, Brisson segera menjelaskan, "Ini semua adalah anggota sihir suci, Geralt. Tuan sihir suci secara pribadi datang hari ini untuk menemuimu." Mendengar itu, Geralt langsung tahu untuk apa mereka ada di sini. "Jadi kamu Geralt?" tanya seorang wanita tua sambil melangkah maju. Dia jelas adalah penguasa sihir suci. Dan meskipun sudah berusia 80-an, kulit dan rambutnya tampak hampir bersinar. Sepertinya tidak ada banyak kerutan di wajahnya juga. Dengan kata lain, dia terlihat jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Dengan nama Tiara, dia telah mendengar bahwa seorang pemuda kuat yang asing di Pulau Montolem telah memukuli salah satu anggota sihir suci. Dari apa yang dia katakan, orang itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan pemuda itu. Seolah itu tidak cukup, pemuda itu bahkan membawa cucunya pergi. Dengan tidak ada hal serupa yang pernah terjadi pada sihir suci di abad yang lalu, Tiara tahu dia harus melihat pemuda itu sendiri untuk mempercayainya. "Memang, aku," jawab Geralt dengan anggukan. Anda hanyalah orang lemah yang sakit, bukan? Apakah Anda benar-benar kuat? Bagaimanapun, ketahuilah bahwa bahkan jika seluruh dunia takut padamu, aku tidak akan pernah takut. Geralt, jadi sudah saatnya kamu berhenti dari semua omong kosong ini. Kita akan membicarakan lebih banyak tentang ini nanti. Tetapi untuk sekarang, kembalikan cucuku kepadaku," kata Tiara dingin sambil menyipitkan matanya. "Saya tidak mengikat Chester dengan saya. Dia adalah orang yang telah memilih untuk tinggal di sisiku. Dan aku selalu memperlakukannya sebagai teman. Tidak peduli apa yang dia putuskan hari ini, saya akan mendukungnya. Perhatikan bahwa keputusan adalah miliknya. Jika dia ingin kembali bersamamu, aku tidak akan mencoba menghentikannya. Namun, jika dia tidak mau, jangan pernah berpikir untuk membawanya pergi. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk menebus semua kesalahan yang dia lakukan sebelumnya." Jawab Geralt. "Betapa sombongnya kamu. Kamu pikir kamu siapa? Geralt kecil. Baiklah. Aku akan menunjukkan padamu kekuatan sebenarnya dari sihir suci hari ini. Lantai itu milikmu, Tuan kedua," kata Tiara sambil melambaikan tangan. Setelah itu, seorang pria berusia 60-an melangkah keluar dari kerumunan, ekspresi tanpa emosi di wajahnya. Dia adalah Hendrik Tindal, penguasa kedua dari sihir suci. Mengunci matanya pada Geralt, dia kemudian menyerang ke arahnya.
Melihat itu, Yoshua hanya tersenyum sebelum berkata, dia pikir dia siapa. Senior bisa dengan mudah menjatuhkannya. Namun, bertentangan dengan apa yang dia duga. Dalam 3 ronde, Geralt sudah jelas tidak fit. Segera setelah itu, Hendrik mendaratkan tendangan di dada Geralt, membuat Geralt terbang saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Dan di sini aku berpikir bahwa kamu benar-benar akan menjadi lawan yang cakap. Ternyata, kamu hanyalah anak nakal yang tidak berguna dan sombong, kata Hendrik sebelum tertawa. Dia jelas tidak terlihat seperti lawan yang layak untuk Chester. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menyesatkan Chester, sudah saatnya kita mengakhiri semua omong kosong ini. Bunuh mereka semua. Tuan kedua. Perintah Tiara. Dengan senang hati, teriak Hendrik sambil menatap Geralt dengan seringai di wajahnya sambil mengangkat tangan kanannya. Membuat kami datang jauh-jauh tanpa hasil. Kau akan membayar dengan nyawamu. Dasar bocah tak berguna. Berhenti. Beberapa detik sebelum Hendrik bisa mendaratkan pukulan telaknya pada Geralt yang sudah siap mati saat ini, sebuah teriakan membuatnya menghentikan serangannya di tengah jalan. Tentu saja, orang yang berteriak itu tidak lain adalah Chester. Nenek, Tuan kedua, tolong jangan bunuh Tuan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, kata Chester sambil berlutut. Kau memanggilnya Tuan. Benar-benar konyol. Anda adalah penguasa sihir suci. Mengapa Anda menyebut bocah manja yang kaya ini Tuan Anda? Jika ada berita tentang ini, maka nama bergengsi klan kami pasti akan dihancurkan olehmu. Jawab Tiara saat sudut bibirnya berkedut. Dia, misalnya, adalah orang yang sangat peduli dengan prestise. Baginya, seorang pria yang sekarat bukanlah hal yang istimewa jika itu untuk mempertahankan status sihir suci. Itu adalah keputusan pribadi saya untuk berada di sisi Tuan. Aku tidak pernah ingin menjadi Tuan muda dari sihir suci sejak awal. Yang saya inginkan hanyalah hidup normal. Sejak saya mulai mengikuti guru, saya menyadari bahwa saya sebenarnya bisa berguna untuknya. Dan mengetahui itu, saya bahagia. Bagaimanapun, saya akhirnya diberi kesempatan untuk meninggalkan gaya hidup masa lalu saya dan mulai menebus semua kesalahan yang telah saya lakukan. Teriak Chester. Tak satu pun dari apa yang dikatakan Chester berlebihan. Dia benar-benar telah hidup dalam rasa bersalah dan rasa sakit sebelum ini. Merasa sangat tersesat dan mulai membenci segalanya karena dia tidak dapat menemukan jalan keluar apapun yang terjadi. Namun, sejak Geralt memberinya rasa kematian sebelum menariknya kembali, Chester menjadi tercerahkan. Di satu sisi, pengalaman itu memungkinkannya akhirnya menemukan cara untuk perlahan-lahan melepaskan diri dari masa lalunya yang tersiksa. Untuk menebus semua yang telah dia lakukan, dia bersumpah sejak saat itu bahwa dia akan terus melakukan perbuatan baik dengan terus berada di sisi Geralt. Dia akhirnya akan dapat mencapai lebih banyak dalam hidup. Itu juga bukan satu-satunya hal positif tentang semua ini. Chester sebenarnya berhasil mendapatkan lebih banyak teman selama dia tinggal bersama Geralt. Teman-teman yang dimaksud adalah Master Yoshua dan beberapa pengawal Crawford. Faktanya, baru kemarin, para pengawal mengundangnya untuk bergabung dengan mereka untuk minum. Namun, Tuan Yoshua telah menangkap mereka dalam tindakan dan untuk sesaat di sana, mereka semua berpikir bahwa mereka akan berada dalam masalah. Namun, Yoshua hanya memasang fasad. Dan pada akhirnya, dia akhirnya bergabung dengan mereka juga. Itu memberinya perasaan hangat. Beginilah seharusnya rasanya hidup. Chester juga sadar bahwa mereka telah mengundangnya untuk minum bersama mereka karena mereka semua tahu apa yang terjadi padanya. Mereka telah memperhatikan bahwa Chester masih cukup sadar diri meskipun telah berubah menjadi lembaran baru setelah dia mulai mengikuti Geralt berkeliling. Dia juga punya alasan untuk merasa seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah orang berdosa. Seorang tuan muda yang tidak layak dari sihir suci. Namun, pengetahuan tentang itu tidak menghentikan Yoshua dan para penjaga untuk melihatnya sebagai teman. Seorang teman Geralt adalah teman mereka. Dan pada saat itulah Chester tahu dia bisa berbagi apapun yang ada di pikirannya dengan mereka. Itu benar-benar membebaskan. Dan untuk sesaat, Chester benar-benar percaya bahwa dia akhirnya bisa meninggalkan masa lalunya. Konyol. Benar-benar konyol. Bagaimana bisa tuan muda dari sihir suci mengatakan hal seperti itu? Raung Tiara dengan marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kamu adalah cucuku, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bunuh Geralt ini dan kamu akan diizinkan untuk mendapatkan kembali gelar tuan muda dari sihir suci. Tambah Tiara, melihat wanita jahat itu, Geralt hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat. Andai saja Kuina tidak menutup kekuatannya. Jangan membuatku mengulangi diriku sendiri. Memperingatkan Tiara, bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan menyakiti tuanku. Mengapa Anda sangat ingin membunuhnya? Nenek,
Saya sudah meninggalkan sihir suci dan saya sudah selesai. Tolong, tinggalkan saja kami. Jawab Chester saat dia langsung mulai berulang kali menurunkan dahinya ke tanah. Saat darah mulai menetes di dahinya, Tiara yang marah kemudian berteriak, "Dasar cucu. Baiklah kalau begitu, jika kamu tidak mau melakukannya, aku akan membunuh sendiri bocah tak berguna ini." Dengan mengatakan itu, dia mengangkat telapak tangan kanannya dan mengarahkannya ke kepala Geralt langsung mulai menyerbu ke arahnya. Tanpa kekuatan batinnya, Geralt tahu bahwa dia tidak akan bisa mengelak dari serangan itu. Jadi dia hanya bisa menahan benturan. Bunyi-bunyi yang keras bisa terdengar saat mata Geralt memerah. Namun, kemerahan itu bukan karena serangan itu. Tidak, itu benar-benar shock. Chester telah menerima pukulan untuknya. Dan karena itu, sebagian dari tengkoraknya akhirnya hancur. Parahnya, Tiara jelas bisa menghentikan serangannya saat Chester berdiri di depan Geralt. Meski begitu, wanita tua itu tetap melanjutkan perbuatannya. Dengan darah yang sekarang menyembur keluar dari mulut Chester, dia jatuh ke tanah tepat di depan Geralt. Dada, raungan datang dari Geralt yang matanya sekarang merah saat dia menatap semua darah yang saat ini keluar dari mulut Chester. Saat Joshua dan Lord Fenderson segera mendekat, Chester yang gemetaran tergagap. "Tuan, ini sakit." Menutupi bagian kepala Chester yang terluka dengan tangannya, Geralt berusaha mengeluarkan kekuatan untuk menyelamatkannya sambil berteriak, "Kamu akan baik-baik saja. Tetap bersamaku." Itu sudah terlambat, kau tahu. "Tuan, kurasa akhirnya aku bisa melihat Lola." Setelah bertahun-tahun, dia masih terlihat seperti anak berusia 8 tahun. Dan, senyumnya, tawanya, mereka tetap cantik seperti biasanya. Jawab Chester. Suaranya perlahan melemah saat lebih banyak darah keluar dari mulut. "Aku bisa melihatnya sekarang." Dia mendayung perahu. "Dia memberitahuku bahwa kita akan melihat matahari terbenam bersama. Kami akhirnya akan bersatu kembali. Hebat." Tambah Chester yang berbisik. Gemetarnya perlahan semakin lemah. "Aku sangat merindukanmu, Lola." Itu adalah hal terakhir yang pernah dikatakan Chester saat tangannya perlahan lemas. "Dada," teriak Joshua. Namun, tidak ada teriakan yang bisa membantu. Chester sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Terlepas dari adegan emosional, Tiara sendiri hanya membuang muka dengan jijik. Bahkan Hendrik mencemooh berkumpulnya saat dia berpikir, "Wah, bukankah ini bagus?" Berpikir bahwa Tuan Muda benar-benar akan melakukan semua ini untuk membuat Tuan marah dari ilmu sihir suci. Bagaimanapun, sekarang dia sudah mati. Maka itu berarti posisi penguasa masa depan dari sihir suci akan jatuh ke. Saat Hendrik menuangkan pada dirinya sendiri, Geralt menoleh untuk melihat Tiara sambil menggeram. Dia sudah memilih untuk memulai hidup baru. Chester sudah siap untuk mulai berbuat baik setelah semua kesalahan yang dia lakukan. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu seperti ini untuk cucumu yang berhubungan dengan darah? Dia pantas mati karena menjadi aib bagi sihir suci, balas Tiara ke Geralt yang marah. "Kau tahu, aku mendengar dari Chester bahwa kaulah yang membunuh Lola juga. Kau adalah wanita tua yang kejam. Kau pasti akan mati dengan kematian yang buruk suatu hari nanti." Kutukan Geralt. "Apa? Kamu, aku akan membunuhmu." Raung Tiara begitu mendengar kata-kata wanita tua itu adalah hal terakhir yang ingin dia sebut. Tepat ketika wanita tua yang mengamuk itu hendak menyampaikan ke arah Geralt, sebuah mobil hitam yang dianggap Geralt sebagai salah satu milik Yonwick berhenti melengking di dekat mereka. Setelah itu, pengemudi mobil segera keluar sebelum berteriak, "Tolong, tunggu sebentar. Seorang bawahan dari Yonwick, beraninya kau mencoba menghentikanku?" Jawab Tiara dengan mencibir. "Nyonya Kuina ingin bertemu denganmu." "Apa, Ratu? Dia pikir dia siapa? Beraninya dia menyuruhku berkeliling." Geram Tiara. Amarahnya mendidih di titik ini. "Tolong jangan marah, Tuan Tiara. Sebelum hal lain, Nyonya Kuina menyuruhku untuk menunjukkan ini padamu. Dia bilang kamu akan mengerti begitu kamu membukanya," kata pengemudi sambil melemparkan sebuah kotak ke Tiara. Menangkapnya, Tiara kemudian membukanya untuk melihat apa masalahnya. Namun, beberapa detik kemudian, tubuhnya langsung mulai bergetar saat matanya melebar. Aku akan mengikutimu untuk bertemu dengan Lady Kuina," jawab Tiara sambil segera membungkuk. Apapun yang dia lihat di kotak itu, pasti sangat luar biasa. Setelah mendapatkan konfirmasi yang dia perlukan, pengemudi itu kemudian memandang Geralt sebelum berkata, "Untuk Anda, Tuan Crawford, Lady Kuina bertanya apakah Anda sudah mengambil keputusan. Jika Anda masih belum yakin tentang hal itu, saya diberitahu untuk meninggalkan Anda untuk ditangani oleh penguasa kedua sihir suci."
Kalau begitu katakan padanya bahwa bahkan jika aku mati, aku akan membuatnya menderita selama sisa hidupku. Dia tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Jawab Geralt. Satu-satunya orang yang tahu bahwa dia mengacu pada Zeus. Baiklah kalau begitu, Anda akan bertanggung jawab atas Tuan Muda Geralt, Tuan kedua. Namun, Anda tidak ingin membunuhnya, kata sambil sopir menoleh ke arah Hendrik. Sementara Hendrik sendiri tidak pernah memandang keluarga Yonwick. Melihat betapa ketakutannya penguasa sihir suci saat ini, dia tidak berani untuk tidak patuh. Ada sesuatu yang ingin dia tanyakan pada Geralt. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.